Ya, jadi hari ini sidangnya sudah berjalan sebagaimana yang seharusnya dan tergugat itu hadir kuasanya dari kantor Hasibuan ya. Jadi penerima kuasanya ada beberapa, hanya saja tadi memang sidang masih belum bisa dilanjutkan ke tahap jawaban akibat secara legal administrasi ada beberapa persyaratan yang masih belum dipenuhi oleh kuasa hukum dari tergugat dari Fidelliano ya. Dan menurut data tadi dalam persidangan, kuasa itu baru diberikan kemarin kalau tidak salah. Baru kemarin tanggal 10 Juni, satu hari sebelum persidangan, dan setelah diperiksa tadi ada beberapa persyaratan yang belum dilengkapi. Nah, coba kamu terangkan ini gimana sidangnya? Ya, jadi hari ini sidangnya itu dari pihak tergugat hadir kuasanya 2 orang. Terus kemudian karena kuasa mungkin baru diberikan kemarin, jadi untuk legalitasnya belum terdaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk kuasanya. Terus kemudian jadi agenda sidang akan dilanjutkan minggu depan tanggal 17 Juni dengan agenda sidang masih memeriksa legalitas dari pihak kuasa hukum tergugat. Gitu. Ya. Itu agenda sidang hari ini. Ya. Sudah ada obrolan dengan kuasa hukum? Ternyata yang ditunjuk oleh Vidi ini kan adalah kuasa hukum yang sama pada waktu kami somasi ya, dari kantor Hasibuan Jakub Hasibuan ya. Jadi belum ada pembicaraan ya. Tapi kalaupun memang misalnya ada pembicaraan, tentu ini menindaklanjuti pembicaraan yang pernah ada ya. Bahwa dulu kita sudah sampai dalam pembicaraan mengenai masalah berapa yang layak berkaitan dengan masalah kompensasi atau konsekuensi akibat adanya pelanggaran ya. Dulu masih belum bisa ada kesepakatan terkait dengan masalah nilainya. Mudah-mudahan setelah kita ketemu lagi dalam persidangan ini ada peluang untuk berbicara lebih lanjut. Tapi kalaupun tidak, artinya kita serahkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi jangan sesuai dengan opini masyarakat yang berkembang. Ini kan saya lihat ini banyak sekali orang-orang yang memberikan pendapat-pendapat ya, netizen mencoba mengomentari perkara ini ya. Padahal mereka tidak punya sertifikasi. Di persidangan aja orang yang tidak memiliki izin itu tidak boleh menyampaikan pendapat, tidak boleh bersuara dalam persidangan. Ya, ada aturan mainnya. Nah, meskipun negara kita negara demokrasi yang memberikan kebebasan kepada semua orang untuk mengeluarkan pendapat, tapi bawa pikir-pikir. Jangan mengeluarkan pendapat ya berdasarkan apa yang dia tahu dan kemudian itu membuat suasana jadi tidak adem ayem gitu. Ya. Suasana menjadi tambah keruh. Apalagi yang mengomentari itu selain tidak memiliki sertifikasi, tidak ada latar belakang hukum, tidak baca gugatan. Tapi mencoba mengomentari. Kita bicara mengenai masalah pelanggaran hak cipta akibat tidak meminta izin, yang dibahas tentang royalti. Untuk sekian kalinya saya katakan bahwa ini bukan royalti. Ini bicara terkait dengan masalah tidak memiliki izin. Apakah harus ada izin? Ya harus. Yang bilang siapa? Undang-undang. Ya. Terus jangan juga menginterpretasikan dan mencoba berasumsi seolah-olah misalnya ya. Ini antara Herikis, papanya Vidi, ya tergugat dengan Kenan ini adalah teman. Itu fakta yang nggak bisa dipungkiri, memang mereka teman. Tapi ini kan masalah lain. Nah, kalau memang mereka teman, harusnya dari awal masalahnya tidak akan jadi seperti ini. Kalau memang mereka teman, harusnya Bang Kenan Nasution dan Pak Rudi Pekerti tidak perlu datang ke kantor saya untuk minta bantuan hukum. Ya, jadi jangan juga bilang ini akibat adanya laler-laler yang memberikan informasi. Enggak, jangan. Jaga mulut, ya, mulutmu adalah harimaumu. Ya. Apalagi yang menyampaikan itu orang yang tidak memiliki kompetensi sertifikasi bidang hukum. Andaikan semua orang yang bisa baca undang-undang, yang nggak buta huruf bisa baca undang-undang dan bebas ngomong, nggak perlu lagi kita di Indonesia ini pengacara. Semua orang boleh ngomong apapun tentang hukum, tapi nggak bisa. Tetap ada orang-orang yang memang patut untuk menyampaikan sesuatu karena ini sudah bicara mengenai masalah keahliannya, kompetensinya, sertifikasinya, ya. Jadi jangan sampai ada pembelokan informasi seperti yang mengatakan ini akibat adanya informasi-informasi, ada laler-laler lah, apa segala macam ya. Seolah mereka lah yang menjadikan masalah ini menjadi panas, yang memberikan informasi-informasi. Tidak, ini kliennya yang datang minta
perlindungan hukum. Karena mereka akhirnya paham bahwa undang-undang itu memberikan hak kepada mereka sebagai pencipta. Kalau lagunya ingin digunakan dalam pertunjukan langsung secara komersil harus ada izin. Ya, jadi tolong mulai hari ini ya kita lihatlah perkembangan perkaranya, memberikan pendapat ya harusnya bijak. Ya bijak, lihat etika juga, jangan provokatif, dan ingat juga apakah kita memiliki kewenangan, kompetensi untuk menyampaikan hal-hal itu, apalagi mengkaji undang-undang, apalagi mengomentari pekerjaan advokat yang memang memiliki sertifikasi untuk itu. Ya, menggurui seolah-olah mereka lebih paham daripada advokat yang bersidang terkait dengan masalah bagaimana seharusnya ini seharusnya jangan digugat, nggak boleh ada cita jaminan. Ini siapa mereka yang ngomong-ngomong ini? Siapa mereka yang ngomong-ngomong ini? Mereka ngerti nggak hukum acara? Mereka mengerti nggak bahwa dalam aturan hukum itu boleh-boleh saja kita meminta jaminan untuk kepastian pembayaran jika tidak ada etikat baik ketika ada putusan. Ketika ada putusan loh. Artinya ini kan masih dalam proses. Ya, jadi jangan langsung dikatakan bahwa komposer itu itu sadis ya. Sudah selain minta uang 24,5 masih lagi minta rumah. Enggak. Itu hukum acaranya memang boleh seperti itu. Nah, yang paling menyedihkan yang ngomong-ngomong itu orang yang nggak mengerti hukum, orang yang nggak pernah bersidang, orang yang nggak punya izin untuk beracara. Lebih parah lagi, dipercaya omongan itu oleh orang-orang. Ya, jadi jangan lihat jangan lihat siapa yang berbicara, tapi tolong lihat apa yang dibicarakan. Jadi substansinya harus mengakar kepada aturan hukum yang berlaku. Bang, itu kenapa 24 M sekian itu hitungannya dari mana kalau boleh tahu, Bang? 600 kali saya sudah sampaikan di teman-teman media, ya, bahwa ada pelanggaran antar dua undang-undang yang tahun 2002 dan tahun 2014. Di undang-undang itu masing-masing menentukan konsekuensi denda akibat menggunakan ciptaan secara tanpa izin, ya. 2002 1 miliar kalau nggak salah. Ya, 2014 500 juta. Jadi kita lihat dari 31 pelanggaran yang kami ajukan itu berapa tahun 2002, berapa tahun 2014, akumulasi pelanggaran itu ya ditinggal dikalikan. Jadi ada landasannya dan ini bukan royalti. Apakah itu akan dikabulkan? Tergantung apa yang menjadi keputusan daripada majelis hakim. Jadi jangan menulis ke sana kemari, dianggap itu nggak layak. Oh, sedih sekali royalti 24 ini loh. Jangan ngomong sesuatu kalau kita tidak paham substansinya. Ya, ini antara kuasa hukum menggugat dengan tergugat mungkin adem-adem aja karena saling memahami hukum acara dan memahami hukum. Ini orang di luaran yang kepanasan jenggot, nggak ada kepentingan. Ini bukan urusan dia, bukan keluarga dia. Tapi ngomong yang aneh-aneh. Jangan. Artinya mari kita support perkara ini dengan cara-cara yang patut. Ya, jangan nulis juga yang nggak betul, jangan narasi juga nggak betul, teman-teman media. Pak, saya paham ya kalau Dani bilang selalu ada clickbait-nya ya supaya eye-catching beritanya. Tapi ini sekarang gak usah dipelintir-pelintir, judul-judul aneh juga udah eye-catching kok beritanya. Jadi tolong dudukkan masalah ini sesuai dengan proporsinya. Bang, sebelum agenda nanti tanya jawab itu ada ini nggak sih, Bang, agenda mediasi nggak sih, Bang, kalau di perdata ini, Bang? Sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah pengadilan niaga tentang hak cipta, ya. Itu tidak ada mediasi. Ya, beda dengan hukum acara perdata biasanya, ya. Namun kan tidak menutup kemungkinan kalau memang masing-masing pihak ada etikat baik dan kemudian mereka ingin berbicara, ya, di luar persidangan dan kemudian ada kesepakatan, ada kesepemahaman yang tadinya belum terjadi, sekarang mungkin sudah terjadi dan akhirnya mereka duduk bersama second, boleh saja. Tinggal nanti penggugat mencabut gugatannya, kan begitu. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa, kita teruskan prosesnya karena kita percaya pengadilan itu adalah benteng terakhir untuk mencari keadilan dan landasannya ada Undang-Undang Hak Cipta, ya, pasal 9, ya. Nah, jadi kalaupun memang misalnya kita mau tarik sana tarik kemari, kita boleh berargumentasi apapun juga, tapi tanya hati nurani kita. Apakah patut kita menggunakan hak karya cipta orang lain tanpa izin dan kita mendapatkan manfaat ekonomi? Jangan pungkiri, ada manfaatnya. Itu bukan punya kita, ya. Jadi tolong, artinya teman-teman lihat juga kondisi pencipta, ya, lihat juga kondisi komposer bagaimana hari ini, ya. Dan ketika mereka ingin memperjuangkan haknya, ya tolong dihargai juga. Jangan juga ada pertanyaan, kenapa harus hari ini? So what kalau hari ini? Kasus korupsi kadang-kadang terungkapnya setelah orang tersebut tidak lagi menjabat.
Apakah boleh saya katakan, kok sekarang baru ditangkap? Korupsi dari mulai 5 tahun yang lalu. Nggak begitu kalau kita bicara mengenai masalah law enforcement. Ya, sepanjang masih dianggap layak. Belum masuk yang namanya kadaluarsa atas satu perkara. Jadi jangan tanya kenapa sekarang. Terus kenapa kalau sekarang emangnya? Itu pertanyaan stupid dari orang-orang yang tidak paham. Itu menunjukkan ketidakpahamannya. Tapi mau ngomong, mau ngomentari. Sertifikasi nggak ada, kompetensi nggak ada. Tapi karena omongannya suka nyeleneh, banyak pula yang suka, kan begitu aja masalahnya. Ya, jadi tolong kita memilah-milah informasi itu. Marilah kita menerima informasi yang menurut kita itu adalah sebuah edukasi yang menambah wawasan dan pengetahuan kita. Jangan hanya untuk memuaskan ego dan emosi kita. Oke. Oke ya? Terima kasih teman-teman.